Dunia formasi tempat Chu Feng dan Jie Tian berada memiliki batasan tertentu. Ini tidak hanya membatasi kekuatan Chu Feng. Dan sebelum suara formasi menghilang, kekuatan penghalang Chu Feng juga dibatasi. Sederhananya, Chu Feng tidak bisa mengatur formasi sebelum kompetisi resmi dimulai. Agaknya, Jie Tian juga memiliki batasan yang sama. Oleh karena itu, formasi yang dikeluarkan Jie Tian saat ini disusun dengan santai. Kekuatan tempur formasi ini tidak lebih lemah dari Chu Feng. Dan jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa mereka bukanlah ribuan pasukan biasa, mereka tampak hidup. Ini adalah formasi yang sangat misterius dan tidak boleh digunakan dengan santai. Spiritualis dunia yang jenius dari Istana Suci Tujuh Alam cukup mengesankan. Melihat pemandangan ini, Chu Feng tahu bahwa Jie Tian memang lebih kuat dari Ling Qiao dan Jie Baobao. Ia menduga formasi yang diatur oleh Jie Tian bukanlah formasi biasa, melainkan mungkin formasi dari buku rahasia Dao Surgawi. Yang disebut kode rahasia Dao Surgawi adalah metode rahasia pembentukan di Istana Suci Tujuh Dunia, yang berisi berbagai macam formasi. Selama diatur, spiritualis dunia dapat mencapai batasnya. Dalam hal kekuatan tempur pribadi, Jie Tian tidak sebaik Chu Feng, tetapi formasinya yang indah menutupi kekurangannya dalam kekuatan tempur. Tapi semuanya relatif. Formasi yang dikuasai Chu Feng memang tidak sebaik Jie Tian. Namun kekuatan tempurnya sendiri kuat, dan ia juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki Jie Tian, yaitu kemampuan mengendalikan kekuatan penghalang. Ini diwarisi dari Qin Jiu. Jadi, meskipun tidak mudah untuk melihat formasi Jie Tian, Chu Feng tidak panik sama sekali. Dia melangkah ke dalam kehampaan, mengambil posisi berdiri, lalu menarik busurnya. Busur pesona besar keluar, terutama panah pesona, yang panjangnya 3 meter. Wosh! Anak panahnya terbang keluar, tapi bergetar hebat dan bergoyang dari sisi ke sisi. Apa yang terjadi? Apakah gagal? Ada banyak ahli yang hadir. Tentu saja, mereka dapat dengan jelas melihat detail serangan Feng, dan mereka semua memperhatikan bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada panah penghalang yang ditembakkan oleh Chu Feng. Boom! Saat berikutnya, panah penghalang meledak. Namun yang berubah menjadi pecahan bukanlah pecahan, melainkan berubah menjadi panah penghalang yang tak terhitung jumlahnya. Satu panah penghalang langsung berubah menjadi hujan anak panah. Hujan anak panah jatuh, menewaskan dan melukai sebagian besar dari ribuan tentara. Tapi tidak, biasanya, semuanya harus dihancurkan. Ternyata 100 prajurit penghalang yang tersisa telah mengubah penampilan mereka. Mereka bukan lagi manusia, melainkan berubah menjadi prajurit kerangka, namun mereka terlihat lebih garang. Dan perisai penghalang di tangannya semuanya memancarkan cahaya. Ternyata perisai itu telah diperkuat, sehingga bisa memblokir panah penghalang Chu Feng. Jadi begitu. Chu Feng menyipitkan matanya sedikit dan lebih mengagumi pencapaiannya dalam seni pesona batas dan langit. Chu Feng memperhatikan bahwa 100 tentara penghalang juga memiliki garis tersembunyi di tubuh mereka, dan garis gelap itu menghubungkan dunia. Garis tersembunyi itu sangat rahasia, jika Chu Feng tidak mengamatinya dengan cermat, akan sulit bagi orang lain untuk melihatnya. Ini bukan formasi penghalang biasa, ini bukan serangan satu kali, tapi bisa terus menjadi lebih kuat. Ribuan pasukan awal bukanlah formasi lengkap, bahkan sekarang masih jauh dari sempurna. Jie Tian masih memperkuat mereka. Benar saja, sebelumnya hanya perisai yang bersinar, tetapi ketika Chu Feng mendekat, pedang panjang di tangan ratusan tentara penghalang juga bersinar dengan cahaya, sangat meningkatkan kekuatan tempur tentara penghalang. Menarik. Tapi Chu Feng tidak takut sama sekali. Dia hanya mengepalkannya dengan satu tangan, dan pedang penghalang muncul di tangannya. Kemudian dia memegang pedang penghalang dan bertarung melawan ratusan tentara penghalang.
Namun, prajurit penghalang sangatlah kuat, tidak hanya mampu menyerang dan bertahan, tetapi juga tahu cara bekerja sama. Bahkan dengan keterampilan bertarung Chu Feng, sulit untuk merusak mereka dengan 1 lawan 100, dan mereka hanya bisa bertarung imbang. Sangat mengagumkan. Ini adalah jenius penghalang terkuat saat ini. Pada saat ini, seorang spiritualis dunia naga sejati hadir, dengan kata, seru, tercetak di wajah lamanya. Tuan, siapa yang begitu kuat? Di sampingnya, seorang wanita muda dengan mata besar berkedip bertanya. Meskipun dia terlihat muda dan cantik, usianya telah lama melampaui Chu Feng dan yang lainnya, dan dia bukan lagi seorang junior. Meskipun usianya, wilayah kekuasaannya jauh lebih rendah daripada Chu Feng dan Jie Tian. Jadi dia tidak bisa melihat detail spesifik dari pertempuran itu sama sekali dan hanya bisa bertanya kepada tuannya. Mereka semua sangat kuat. Jie Tian, dengan ranah jubah, mengerahkan kekuatan tempur jubah suci, dan dengan gerakan ini, dia mengerahkan salah satu formasi serangan dan pembunuhan terkuat dalam kode rahasia Dao Surgawi dari Rumah Suci Tujuh Alam. Formasi prajurit pemanggil neraka. Formasi prajurit pemanggil neraka ini sangat mengesankan. Ia memiliki kekuatan yang besar saat pertama kali dikerahkan. Namun seiring berjalannya waktu dan formasinya disempurnakan, para prajurit di penghalang akan menjadi semakin kuat. Senjata akan menjadi kuat pada awalnya, dan senjata akan menjadi kuat di periode pertengahan. Perkuat dirimu, dan kamu dapat mengatur formasi nanti. Jika formasi neraka selesai, ia akan mengerahkan kekuatannya kekuatan tempur tertinggi, dan bahkan bisa mendapatkan kekuatan tempur yang menantang surga. Dan pemanggilan pasukan juga dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkat pertama adalah tentara manusia, tingkat kedua adalah tentara hantu, dan tingkat ketiga adalah tentara iblis. Hanya ada segelintir orang di Rumah Suci Tujuh Alam yang bisa memanggil tentara hantu. Sebelumnya, hanya ada satu orang di generasi junior yang bisa memanggil tentara hantu, dan itu adalah Ibu Chu Feng, Jie Ranxing. Saya tidak menyangka Jie Tian akan melakukannya ketika dia masih junior. Orang tua itu menjelaskan. Jie Tian sangat kuat, jadi seperti apa bidang pesona Chu Feng? Muridnya bertanya. Alam penghalang Chu Feng lebih lemah dari Jie Tian, dan itu adalah jubah ilahi naga abadi. Kata tuannya. Jika naga peri bertarung melawan naga yang sebanding dengan naga suci, bukankah kekalahan pasti akan terjadi? Tapi kenapa masih ragu-ragu? Pertarungannya sepertinya masih sengit kan? Murid itu bingung. Jadi Chu Feng juga sangat kuat. Meskipun dia berada di alam naga abadi, kekuatan tempurnya sebenarnya telah mencapai alam naga suci. Dibandingkan dengan kemampuan Jie Tian untuk melewati level pertama, dia telah mencapai level yang luar biasa dalam melintasi 2 level. Sayangnya, formasi penghalang Chu Feng relatif sederhana. Meski senjata penghalang yang dipadatkan memang sangat kuat, nyatanya ia lebih mengandalkan skill seorang kultivator untuk bertarung daripada menggunakan formasi, melainkan menggunakan dirinya sendiri. Meskipun kemampuan bertarungnya memang luar biasa, Chu Feng mungkin tidak tahu seberapa kuat formasi tentara pemanggil neraka ini. Ini baru tahap awal penguatan senjata, tapi Jie Tian masih mengaktifkan formasi. Saya yakin dia sudah menguasai tahap menengah penguatan tubuh. Pada saat itu, apakah Chu Feng masih bisa mengatasinya? Tebakan orang tua itu benar. Benar saja. Tak lama kemudian tentara penghalang mulai memancarkan cahaya. Kecepatan dan kekuatan ratusan tentara penghalang meningkat pesat. Mereka semakin sulit untuk dihadapi. Tapi Bu Jie Tian, apakah menurutmu aku tidak dapat melihat bahwa kamu diam-diam telah mengaktifkan formasi untuk menyempurnakannya? Tapi Chu Feng tidak hanya tidak panik, tapi mencibir, dan kemudian kecemerlangan formasi melintas dari tubuhnya. Kecepatan dan kekuatan tempur juga meningkat.
Tentara penghalang yang ditingkatkan masih hanya bisa bertarung dengan Chu Feng. Lawan. Itu ternyata Chu Feng tidak hanya menunggu untuk dibunuh, ia juga diam-diam menyiapkan formasi untuk memperkuat kekuatan tempurnya sendiri. Dia pasti sudah mengetahui niat Jie Tian sejak lama. Hebat, apakah ini duel antara para jenius penghalang? Melihat adegan ini, spiritualis dunia naga sejati juga tercengang. Dia bukan satu-satunya master yang hadir, banyak orang yang menjelaskan di depan umum. Oleh karena itu, bahkan mereka yang tingkat kultivasinya lemah pun tahu di mana pertempurannya sekarang. Chu Feng, tentu saja aku tahu kamu bisa melihatnya, karena aku sengaja membiarkanmu melihatnya. Sekarang saya akan menunjukkan kepadamu bagian yang tidak bisa kamu lihat. Masih bisakah kamu mengatasinya? Teriak Jie Tian, dan kemudian kekuatan agung dari penghalang itu berkumpul. Pada saat yang sama, mata ratusan prajurit penghalang menjadi sangat terang, dan kemudian rantai dilepaskan dari tubuh mereka, rantai dan kalung prajurit membentuk jaring besar, menyegel Chu Feng di dalamnya. Jaring besar terbentuk, dan aura menakutkan menyebar dari seluruh jaring di sekitarnya. Bahkan semua orang di aula merasakannya dengan jelas. Yang paling penting adalah kekuatan tempur dari 100 tentara penghalang itu telah mencapai batas setengah dewa kelas 9. Jika dia melanjutkan, dia mungkin bisa mendapatkan kekuatan prajurit tingkat pertama dengan dasar menjadi setengah dewa tingkat 9. Jie Tian, kamu punya rencana cadangan. Ternyata dia telah mencapai tahap lanjutan dari formasi tentara pemanggil neraka ini. Dia hanya sengaja tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Apakah dia mempermainkan Chu Feng? Dia ingin mempermalukan Chu Feng. Jadi aku sengaja menyembunyikan tanganku. Spiritualis dunia naga sejati berteriak penuh semangat. Dia tidak lagi peduli siapa yang menang dan siapa yang kalah, dia hanya bersemangat melihat pertarungan yang begitu berbakat. Jie Tian memang seorang jenius tingkat monster. Dia benar-benar mengembangkan formasi pemanggilan neraka dalam kode rahasia surga sedemikian rupa, dan mampu menyelesaikannya dalam waktu yang singkat. Tampaknya Chu Feng akan mendapat masalah hari ini. Pada saat yang sama, yang lain menyesali bahwa situasinya tidak menguntungkan bagi Chu Feng. Kata-kata seperti itu membuat Jie Tian semakin bangga. Chu Feng, kamu tidak lemah, tapi kamu telah meremehkanku, Jie Tian. Sudah berakhir. Setelah Jie Tian selesai berbicara, dia mengaktifkan formasinya untuk mengepung dan membunuh Chu Feng. Aku tidak meremehkanmu. Tapi saat ini, suara Chu Feng terdengar. Namun setelah suara ini terdengar, ekspresi Jie Tian berubah drastis, suara ini sebenarnya datang dari belakangnya. Saat dia merasakan ada yang tidak beres dan ingin menghindar. Dia hanya merasakan sakit yang menyengat di dadanya, dan pedang panjang sihir telah ditusukkan dari dadanya. Kamu meremehkanku. Chu Feng berdiri di belakang Jie Tian.